Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas proyek mata kuliah pemrograman mobile. Di sini kami membuat aplikasi yang dinamakan dengan Rescue Help. Disusun oleh saya sendiri Bramanti Pujangga dari Sikta dengan NIM 21001837. Saya Raffi Faldi pertama dengan NIM 2100018388. Saya Muhammad Fajrul Permana dengan NIM 2100184117. Lanjut. Next. Oke, yang pertama ada latar belakang perlunya aplikasi. Pada era digital ini, perkembangan teknologi telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal keselamatan dan pertolongan darurat. Kecelakaan atau situasi darurat dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, sehingga memerlukan respon cepat dan efektif untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, aplikasi pertolongan darurat menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam upaya meningkatkan respon cepat terhadap situasi kritis. Dengan hadirnya aplikasi pertolongan darurat, masyarakat dapat mudah mengakses bantuan darurat melalui perangkat seluler mereka, termasuk mencari layanan darurat dengan cepat dan efisien. Selain itu, perkembangan teknologi juga memungkinkan integrasi fitur-fitur canggih dalam aplikasi pertolongan darurat. Faktor-faktor ini menjadi dorongan kuat situasi darurat. Dengan demikian, pembuatan aplikasi pertolongan darurat menjadi langkah proaktif dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi keadaan darurat dan mempercepat respon tim pertolongan yang diperlukan. 2. Tujuan aplikasi. Tujuan dari aplikasi pembuatan aplikasi Rescue Help yaitu A. Peningkatan respon cepat. Membantu aplikasi pertolongan darurat bertujuan untuk meningkatkan respon cepat terhadap keadaan darurat. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mencari layanan darurat dan mendapatkan bantuan dalam waktu yang lebih singkat, yang sangat krusial dalam menyelamatkan nyawa dan harta benda. B. Aksesibilitas global. Tujuan lainnya adalah menyediakan aksesibilitas global terhadap layanan pertolongan darurat. Aplikasi ini dirancang untuk dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai wilayah, memberikan bantuan cepat tanpa batasan geografis, sehingga memastikan bahwa bantuan darurat dapat diterima oleh siapapun dimanapun mereka berada. C. Keterlibatan masyarakat. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam respon terhadap darurat adalah tujuan penting. Aplikasi ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan informasi dan alat yang mereka butuhkan untuk merespon situasi darurat, seperti mereka dapat berperan aktif dalam menyelamatkan diri sendiri dan membantu orang lain. 3. Perancangan aplikasi. A. Alur kerja aplikasi. 1. Pengguna membuka aplikasi dan melakukan login menggunakan akun yang sudah terdaftar. 2. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke halaman utama yang menampilkan peta Yogyakarta. 3. Pengguna dapat memasukkan tujuan atau lokasi yang ingin mereka kunjungi. 4. Aplikasi menampilkan lokasi-lokasi rumah sakit di sekitar tujuan yang dimasukkan oleh pengguna. 5. Pengguna dapat memilih lokasi rumah sakit yang diinginkan. 6. Setelah memilih lokasi rumah sakit, pengguna dapat menggunakan navigasi untuk menuju ke tempat tersebut. A. Kebutuhan data. Data yang diperlukan adalah lokasi rumah sakit terdekat beserta data pengguna untuk melakukan pendaftaran akun serta melakukan login pada aplikasi. B. Fitur yang terdaftar pada aplikasi. 1. Login. Pengguna dapat membuat akun dan login untuk mengakses fitur-fitur aplikasi. 2. Register. Pengguna dapat membuat akun untuk mengakses fitur-fitur aplikasi. 3. Pencarian lokasi rumah sakit. Pengguna dapat mencari lokasi rumah sakit berdasarkan tujuan atau lokasi yang diinginkan. 4. Navigasi. Pengguna dapat menggunakan fitur navigasi untuk memandu mereka menuju lokasi rumah sakit yang dipilih. 4. Hasil implementasi. Yang pertama, kita membuat activity_login.xml. Di sini merupakan desain UI activity login yang menggunakan relatif layout, di mana pada layout tersebut memudahkan saya sebagai developer pemula untuk mengatur layout desain yang ada. Kemudian pada bagian username dan password, saya menggunakan edit text diikuti dengan fungsi Android hint agar tulisan dari username dan password tampak samar pada saat awal membuka aplikasi dan penggunaan button pada tombol login dan register. Kemudian kita membuat login activity.kotlin yang dimana kita menggunakan bahasa Kotlin.
Yang pertama, kita melakukan deklarasi variabel dan objek. Kita menggunakan binding, menggunakan view binding untuk mengakses elemen UI. B. Firebase database dan database reference, yaitu untuk objek Firebase untuk mengakses database dan referensi user. C. Shared preference digunakan untuk menyimpan data sesi login pengguna, yang dimana shared preference nantinya hanya untuk menyimpan data sementara. Kemudian fungsi onCreate, yaitu A. Inisialisasi objek dan variabel. B. Cek apakah pengguna sudah login sebelumnya dengan memeriksa shared preference. Jika iya, maka langsung diarahkan ke main activity. C. Mengatur listener untuk tombol login dan register. Kemudian ada fungsi login user. Yang pertama A. Mencoba mencocokkan data pengguna atau berdasarkan username di Firebase Real-Time Database. B. Jika cocok dan password juga sesuai, maka simpan data login dan arahkan ke main activity. Pesan. Kemudian ada fungsi save login data. A. Menyimpan data login pengguna atau status login dan username menggunakan shared preference. Kemudian kita juga membuat activity_maps.xml. Codingan di atas adalah representasi XML untuk menampilkan peta atau Google Maps dalam suatu aktivitas Android menggunakan fragment. Kita menggunakan elemen fragment yang berfungsi untuk A. Mewakili sebuah segmen yang akan menampilkan peta. B. Atribut XMLNS Android menyatakan namespace untuk elemen Android. Kemudian atribut XMLNS map menyatakan namespace untuk atribut yang berkaitan dengan peta. D. Atribut XMLNS tool menyatakan namespace untuk alat pengembangan. Kemudian ada atribut pada elemen fragment. A. Android.2 ID sama dengan petik add plus ID / map, yaitu menetapkan ID untuk fragment sehingga dapat diakses melalui kode Kotlin. Yang B. Android.2 name sama dengan tersebut menentukan kelas fragment yang akan digunakan untuk menampilkan peta atau menggunakan Google Maps API. Kemudian ada atribut tools.2 content sama dengan maps activity, yaitu digunakan untuk menentukan konteks atau aktivitas terkait yang digunakan saat merancang tata letak dan alat pengembangan atau tools. Maps activity adalah kelas aktivitas terkait dengan peta. Kemudian kita juga membuat maps activity.kt yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada Maps Activity KT, implementasi aktivitas Maps Activity dalam aplikasi Android yang menggunakan Google Maps API untuk menampilkan peta dan menandai beberapa titik lokasi di Yogyakarta. Deklarasi variabel. Pada map, variabel untuk objek Google Map digunakan untuk berinteraksi dengan peta. Fungsi onCreate yaitu menginisialisasi layout menggunakan view binding, mendapatkan referensi ke support map fragment dari layout menggunakan ID, menetapkan onMapReady callback agar diinformasikan ketika peta siap digunakan. Peta akan diinisialisasi asinkron saat siap. Fungsi onMapReady yaitu implementasi dari onMapReady callback yang dipanggil ketika peta siap digunakan, menambahkan beberapa titik lokasi di Yogyakarta dengan mengkonfigurasi objek LNG, menambahkan tanda marker pada peta untuk setiap titik lokasi menggunakan map_add_marker, memindahkan kamera ke salah satu titik lokasi dan memberikan zoom menggunakan kamera update factory new LNG zoom. Lalu titik lokasi yang ditambahkan antara lain yaitu RSUD Yogyakarta, RS Dr. Sarjito, RS PKU Muhammadiyah, RS Pratama Yogyakarta, RS Panti Rapi Yogyakarta, dan RSI Hidayatullah Yogyakarta. Pada zoom, peta di zoom pada tingkat tertentu menggunakan kamera update factory new LED LNG zoom untuk fokus pada kawasan Yogyakarta. Lalu activity profile XML. Pada activity profile XML adalah representasi layout dalam format XML menggunakan constraint layout untuk aktivitas profil dalam aplikasi Android. Selanjutnya profil activity KT, fungsinya fungsi onCreate yaitu memanggil fungsi onCreate dari kelas induk menggunakan support onCreate save instance stats, mengatur tampilan aktivitas dengan menggunakan layout yang diidentifikasi oleh resource ID layout activity profile melalui set content view. Lalu konten aktivitas,
Pada set content view menghubungkan aktivitas dengan tata letak atau layout yang didefinisikan dalam file XML dengan nama activity profile. Ini umumnya berisi elemen-elemen UI seperti teks, gambar, atau tata letak lainnya yang bentuk antarmuka pengguna. Pada activity register XML adalah representasi layout dalam format XML untuk halaman registrasi dalam aplikasi Android. Elemen scroll view digunakan untuk memungkinkan pengguna menggulir kontennya jika tidak muat pada layar. Elemen relative layout digunakan sebagai kontainer untuk menyusun elemen-elemen UI secara relatif. Android background drawable register background menetapkan gambar latar belakang untuk relative layout dari resource drawable bernama register background. Elemen UI ada edit text digunakan untuk input teks seperti nama lengkap, nomor telepon, username, dan password. Diberikan atribut seperti ID, lebar, tinggi, hint, dan style drawable. Lalu pada buton, tombol untuk registrasi dan login. Diberikan atribut seperti ID, teks pada tombol, lebar, tinggi, dan warna latar belakang. Lalu text view untuk menampilkan teks seperti sudah memiliki akun dengan atribut seperti ID, lebar, tinggi, margin, dan posisi di bawah tombol registrasi. Register Activity KT. Codingan di atas adalah implementasi dari kelas Register Activity dalam aplikasi Android untuk fungsi onCreate, yaitu inisialisasi objek dan variabel, mengatur listener untuk tombol registrasi dan login, memanggil fungsi regis user ketika tombol registrasi ditekan. Lalu ada fungsi regis user, yaitu melakukan pengecekan apakah username sudah ada dalam database. Jika tidak ada, membuat objek data user dengan informasi pendaftaran dan menyimpannya ke Firebase Real-Time Database. Lalu menampilkan pesan keberhasilan pendaftaran dan mengarahkan pengguna ke halaman login. Jika username sudah ada, menampilkan pesan bahwa username sudah digunakan. Lalu menangani kesalahan jika terjadi masalah dengan database. Elemen UI-nya terdapat beberapa edit text untuk memasukkan nama, nomor, telepon, username, dan password pengguna. Tombol register untuk memulai proses pendaftaran, tombol login untuk mengarahkan pengguna ke halaman login. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Oke, lalu masuk ke dalam XML Activity Main. Codingan di atas adalah representasi layout dalam format XML untuk halaman utama atau main activity dalam aplikasi Android. Berikut adalah penjelasan singkat terhadap elemen-elemennya. Yang pertama, elemen scroll view digunakan untuk memungkinkan pengguna menggulir kontennya jika tidak muat pada layar. Kedua, relative layout digunakan sebagai kontainer untuk menyusun elemen-elemen UI secara relatif. Ketiga, grid layout upper berisi dua card view untuk menampilkan informasi pengguna dan peta rumah sakit terdekat. App card elevation, app card corner radius, dan app card use compact padding atribut untuk memberikan efek bayangan, sudut lengkung, dan padding pada card view. Yang selanjutnya, card view data atau informasi pengguna berisi elemen-elemen seperti hi, nama pengguna, tombol logout, gambar pengguna, dan teks ubah profil. Lalu juga berisi image button dan text view yang digunakan untuk tombol logout dan teks keluar. Selanjutnya terdapat card view upper yang ada di peta rumah sakit terdekat, menampilkan peta, support map fragment, teks rumah sakit terdekat, icon lokasi, teks lokasi, dan tombol buka maps. Selanjutnya elemen grid layout. Ini pada bagian lower berisi beberapa card view yang menampilkan informasi rumah sakit terdekat. Setiap card view berisi gambar rumah sakit dan teks nama rumah sakit. Lalu terdapat setelan dan tata letak. Pengaturan berbagai atribut seperti lebar, tinggi, bobot baris, bobot kolom, dan lain-lain digunakan untuk menyesuaikan tata letak dan penampilan elemen-elemen. Kami membuat tampilan halaman utama dengan dua bagian utama, yaitu informasi pengguna dan informasi rumah sakit terdekat. Desainnya memanfaatkan card view, relative layout, dan grid layout untuk menyusun elemen-elemen UI secara responsif dan estetik. Lalu masuk ke main activity, namun di sini codingan Kotlin. Codingan di atas adalah implementasi dalam bahasa Kotlin untuk kelas main activity dalam aplikasi Android. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Pertama, inisialisasi dan deklarasi variabel. Binding digunakan untuk menggunakan dan mengakses elemen UI dari layout menggunakan view binding. Lalu ada Firebase Database
dan database reference. Cek untuk berinteraksi dengan database di Firebase, share preference untuk menyimpan data sesi pengguna, misalnya status login, nama pengguna. Lalu terdapat fungsi onCreate, menginisialisasi elemen UI, Firebase ada share preference, menangani klik pada tombol logout, memanggil fungsi clear login data untuk menghapus sesi. Fungsi clear login data, fungsi untuk menghapus data login dengan mengubah nilai boolean is logged in dan menghapus data username dari share preference. Fungsi onMapReady, Google Map diimplementasikan dari onMapReady callback untuk menangani ketika peta siap digunakan, menambah marker dan menggerakkan kamera ke beberapa lokasi rumah sakit, membaca nama pengguna dari share preference, dan menampilkan di text sheet. Fungsi pilih gambar berfungsi untuk membuka galeri untuk memilih foto profil. Lalu yang selanjutnya fungsi unggah gambar dengan parameter URL, mengunggah gambar profil ke Firebase to storage, menyimpan URL gambar di Firebase database, dan menampilkan gambar di image view. Lalu ada fungsi onActivity result untuk menangani hasil dari pemilihan gambar. Yang terakhir function set rute, menangani klik pada setiap card view untuk membuka aplikasi Google Maps dan menampilkan rute ke rumah sakit terdekat. Kami menggabungkan beberapa fungsi termasuk manajemen sesi pengguna, interaksi dengan Firebase, manipulasi peta, dan integrasi dengan aplikasi Google Maps. Berikut adalah pembagian tugas anggota kelompok. Yang pertama untuk Bramanti PDAR dengan NIM 377. Tugasnya membuat desain antarmuka atau UI menggunakan XML, menyiapkan WOSI ke web service, menyusun laporan proyek, melakukan pelatihan aplikasi. Kemudian Evan Oval dengan NIM 388 membuat coding Kotlin, membuat basis data, mengimplementasikan fungsionalitas aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan desain antarmuka. Kemudian Muhammad Fajrial Permana dengan NIM 417 membuat Google API untuk mengimplementasikan peta pada aplikasi serta mengumpulkan data berupa lokasi, longitude, dan latitude dari setiap lokasi rumah sakit. Oke, saya Mungkin kembali itu ke saja. untuk moderator. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan ketika program sudah dijalankan. Yang pertama, kita akan menemui fitur login, di mana ini merupakan desain UI UX yang kita sudah buat pada login activity login.xml yang kemudian sudah kita desain. Yang pertama, kita bisa memasukkan username dan password yang sudah kita daftarkan, kemudian sudah tersimpan pada database real time. Kemudian, apabila kita belum memiliki akun, kita bisa melakukan register. Kita akan mencoba untuk melakukan register. Kita memasukkan nama lengkap, contohnya ya, dan nomor telepon 085. Kemudian kita memasukkan username untuk kita loginkan di akun kita nanti. Kemudian untuk passwordnya kita buat. Jika sudah, kita klik saja bagian button register. Akan ada keterangan pendaftaran berhasil. Kemudian kita akan mencoba untuk meloginkan akun yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan cara memasukkannya. Kemudian kita langsung klik button login. Nah, di sini akan ada keterangan login berhasil. Di sini yang pertama kita ada yang namanya fitur profile activity, di mana ketika nanti aplikasinya sudah ada di Android, kita bisa memasukkan profil kita dengan foto yang berada di handphone kita. Kemudian yang kedua kita ada Maps Activity.
dimana di sini akan ditampilkan rumah sakit terdekat, yaitu yang berada di Yogyakarta. Kemudian jika kita buka, akan menampilkan beberapa rumah sakit yang berada di Yogyakarta yang sudah kami inputkan. Akan tetapi rumah sakit ini belum terlalu banyak karena kita juga masih dalam proses pengembangannya. Kemudian di sini kita juga ada beberapa keterangan mengenai rumah sakit yang ada. Nah, ketika nanti rumah sakit ini kita klik, kita bisa menuju ke Google Maps untuk mencari rute menuju ke rumah sakit tersebut. Nah, tapi di sini belum disetting. Kemudian ketika kita log out, di sini tidak akan menghapus username dan password yang tadi kita sudah daftarkan, karena ketika dihapus username dan password itu, dia yang dihapus hanya yang berada di shared preference atau data sementara. Akan tapi pada data yang sudah didaftarkan itu masih tetap berada di data real time. Jadi ketika kita akan login lagi, itu tidak akan hilang atau masih bisa untuk login lagi karena datanya berada di data real time sehingga tidak akan hilang. Nah, seperti ini contohnya. Mungkin itu saja untuk menjalankan aplikasinya. Kemudian untuk real-time database-nya kita menggunakan Firebase yang berada di Android Studio. Kemudian kita tinggal membuatkan semacam sebuah folder di mana di sini kita bisa melihat real-time database-nya, apa saja yang sudah di-inputkan atau sudah dimasukkan di real-time database-nya. Nah, di sini ada profile image. Ketika seorang sudah mencoba menggunakan aplikasinya, ini itu profile yang tadi sudah diinputkan, itu akan tersimpan di real-time database, akan tersimpan di storage tersebut. Nah, untuk real-time database-nya itu akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan real-time database, di mana tadi ketika saya login itu data tidak akan terhapus. Jadi data akan tersimpan di real-time database, akan tetapi ketika kita logout itu yang terhapus itu hanya berada pada di shared preference atau data sementara. Seperti ini. Ini merupakan data yang sudah digunakan untuk login atau yang sudah didaftarkan pada register.